Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmon SPDI. Dalam video ini akan membahas tentang tata cara pemulasaran jenazah dan ini sebagai tugas eh, PPG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Maliki Malang. Oke, sahabat belajar, setelah menyimak video ini, peserta didik dapat menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaran jenazah. Yang kedua, mengamalkan sikap peduli, sosial, dan responsif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sahabat belajar menganalisis ketentuan pemulasaran jenazah. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasaran jenazah. Sahabat belajar, dalam pengurusan jenazah ada 4 hal yang wajib dikerjakan terhadap keluarga yang telah ditinggal mati, yang hukumnya itu fardu kifayah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah yaitu membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Di dalam memandikan jenazah itu ada syarat-syarat. Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan itu jenazahnya merupakan seorang muslim. Dan badan atau anggota badannya masih ada meskipun hanya sebagian. Yang kedua, syarat orang yang memandikan jenazah. Di sini ada tiga, muslim, berakal, dan baligh. Yang kedua, wajib berniat memandikan jenazah. Dan yang ketiga, jujur, soleh, dan dapat dipercaya, termasuk bisa merahasiakan sesuatu aib yang berkaitan dengan kondisi jenazah. Itu di dalam syarat-syarat memandikan jenazah, sahabat belajar. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai orang muslim yang masih hidup terhadap tata cara pemulasaran jenazah. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu membungkus seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan yang berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Cara mengkafani jenazah itu bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan lebih luas karena itu pembungkus. Yang kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, sahabat belajar, tutup lubang-lubang yang mungkin mengeluarkan kotoran dengan kapas, ditutupnya dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kiri yang paling atas, kemudian ujung sebelah kanan bagi jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan sebaliknya. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Di dalam mengkafani jenazah itu bagi orang yang mampu, kesunahan di dalam mengkafani jenazah bagi laki-laki itu 3 lapis, bagi perempuan itu 5 lapis. Selanjutnya, sahabat belajar,
ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Seandainya 3 ikatan itu masih melorot, maka bisa ditambah 2 menjadi 5 ikatan. Dan yang terakhir, dandani rambutnya 3 dandanan bagi jenazah perempuan. Selanjutnya, sahabat belajar, kewajiban kita sebagai muslim, muslimah, kewajiban ketika ada orang yang meninggal adalah menyalatkan jenazah. Menyalatkan jenazah yaitu mendoakan dan memohon ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah meninggal dunia. Di dalam menyalatkan jenazah di sini ada syarat dan rukun. Ada syarat dan rukun. Jadi syarat dan rukun itu yang syarat-syarat jenazah menutupi aurat, suci badan, pakaian, serta tempat salat dari hadas dan najis. Yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat jenazah telah dimandikan dan dikafani, yang kelima letak jenazah di depan orang yang menyalatkan kecuali salat gaib. Kalau salat gaib jenazahnya tidak ada di depan, tidak kelihatan. Namanya gaib. Yang kedua, rukun salat jenazah, yaitu ada 7. Yang pertama diawali dengan niat berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat Nabi, mendoakan jenazah, dan yang terakhir adalah salam. Ini tata cara menyalatkan jenazah, sahabat belajar. Untuk selanjutnya, kewajiban kita sebagai muslim muslimah, sahabat belajar, kewajiban yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia. Selanjutnya, hikmah dalam pemulasaran jenazah itu ada 5. Pertama, memperoleh pahala besar. Kalau ada orang yang meninggal, tetangga kita, famili kita, maka dianjurkan untuk takziah karena pahalanya besar. Yang kedua, menunjukkan solidaritas yang tinggi antar sesama muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga dan sebagai pernyataan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Meningkatkan dan menyadarkan kepada diri masing-masing bahwa setiap manusia akan mati dan supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Yang terakhir, yang kelima adalah sebagai bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Sehingga apabila ia meninggal, jenazahnya harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan syariat Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sahabat belajar di dalam video sumber belajar ini mudah-mudahan banyak manfaatnya, bagaimana peserta didik itu bisa paham dan bisa mengamalkan apa yang telah dipelajarinya di sekolah sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa peserta didik itu dapat mengamalkan, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antar sesama muslim setelah lulus dari sekolah, bisa mengamalkan ilmunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa
dirahmati oleh Allah, mendapatkan tuangan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.